Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih tentang sholat tahajud, di mana kalian akan dapat mengetahui pengertian, hukum, tata cara, dan keutamaan dari sholat tahajud. Sholat tahajud. Ada yang tahu sholat tahajud apa? Nah, sholat tahajud itu artinya sholat malam. Yang namanya sholat malam dilakukan pada malam hari. Tapi ada ketentuannya untuk melakukan sholat tahajud ini. Yang pertama itu dilakukan pada malam hari. Malam harinya kapan? Kan malam hari itu panjang, ya kan? Nah, ini yang diutamakan malam hari itu pada jam 1 sampai jam 4 atau sebelum subuh. Tapi apakah boleh dilakukan sebelum jam ini? Itu jawabannya boleh, benar. Tapi ada ketentuannya, yaitu jika ingin melakukan sholat tahajud diusahakan tidur terlebih dahulu. Jadi seumpama kalian setelah maghrib ngantuk tiba-tiba tidur gitu ya, terus belum sholat isya, terus kebangun jam 8 atau jam 9 kalian sholat isya terlebih dahulu baru sholat tahajud, itu sudah boleh. Ini utamanya jam segini, atau ini yang dinamakan sepertiga malam. Yang kedua, ini dilakukan setelah bangun tidur. Jadi harus tidur dulu. Yang membedakan sholat malam dengan sholat fardu, ini kan sholat termasuk sholat sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad. Tahu yang dinamakan sunnah muakkad? Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sebaik-baiknya dilakukan selain sholat fardu. Jadi sholat tahajud ini adalah sholat yang paling mulia di antara sholat sunnah lainnya. Yang ketiga, jumlah rakaatnya itu ada 2 atau lebih bisa. Maksudnya 2 rakaat ini adalah 2 kali salam. Jika sholat fardu itu kan ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4, itu kan sudah ada ketentuannya. Kalau sholat tahajud itu, sholat sunnah tahajud itu
jumlahnya rokaatnya 2. Jadi 1 kali salam itu bisa diulangi lagi. Jadi seandainya pertama 2 rokaat ya, itu 1 salam, terus kita sholat lagi baca niat, itu bisa sampai mau 6, mau 8 rokaat, mau 12 silahkan, yang penting kuat. Terus waktunya tadi kan sepertiga malam atau niatnya bagaimana? Nah, niatnya usoli sunatan tahajudi rokataini lillahika ta'ala. Saya berniat sholat tahajud karena Allah Ta'ala. Kenapa sholat tahajud ini dinamakan sholat yang paling baik di antara sholat-sholat sunnah yang lainnya? Karena yang pertama, sholat tahajud ini termasuk sholat yang sulit. Jadi, nyapa kok sulit? Ayo, nenek Sero. Sholat lek sampean tangi bengi tiba-tiba tangi iso tangi ndak? Enggak kan? Susah kan? Jadi ini termasuk sholat yang sulit. Tapi meskipun sulit, jika dilakukan, ini akan mendapatkan kemuliaan. Mulia. Terus mendapatkan pahala. Selanjutnya, lebih dekat dengan Allah. Sholat tahajud ini juga termasuk sholat sunnah wasiat Nabi. Kenapa dimaksudkan dengan wasiat Nabi? Ada hadis riwayat yang mengatakan bahwa sholat tahajud ini merupakan sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada malam hari hingga mata kakinya bengkak. Bayangkan, Nabi Muhammad saja yang sudah tidak memiliki dosa, maksudnya sudah Nabi Allah yang tidak akan pernah memiliki dosa, dosanya sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang, tapi tetap melaksanakan sholat tahajud karena sebagai bukti bahwa itu dia muslim dan dia mencintai Allah. Jadi sholat tahajud ini sangat-sangat baik, terutama jika kalian nantinya ya, kalau seumpama sudah mau lulus ada kelas 6 SD, itu kan banyak ujiannya, mau sekolah kemana, kan mesti kalian punya tujuan sekolah. Nah, tujuan sekolah selanjutnya itu bisa kalian minta langsung kepada Allah dengan cara sholat tahajud. Kenapa? Sholat tahajud ini paling mulia karena dengan pada malam hari ini kita itu berdoa tidak ada perantara dari malaikat. Jadi langsung kalau doa gitu langsung dijawab sama Allah. Jadi doanya akan mudah terkabul. Kenapa sholat yang paling mulia? Itu karena sholat yang termasuk sholat yang sulit dilakukan. Terus
Ini karena mulia, ini saat sholat tahajud kita itu seperti seorang yang muslim yang beribadah dengan pahala yang banyak, diberi pahala yang banyak, terus didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sholat sunnah wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian juga akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat kalian kesusahan atau kesulitan menghadapi sesuatu, atau kalian akan ujian, biasanya kalian akan ujian gitu ya, itu bisa menolong kalian. Jadi kalian tidak perlu kayak aku tiba-tiba lupa jawabannya apa ya, pertanyaannya angel eman, itu nggak usah takut karena kan kita sudah meminta pada Allah. Nah, kalau tipsnya, kalau kalian lupa saat akan menjawab ujian itu, ingat saja Allah, beristighfar, astagfirullahaladzim gitu, nanti insya Allah temu jawabannya. Itu nanti akan ditolong langsung oleh Allah. Jika ada yang ingin menjahati atau ingin yang melakukan hal yang tidak baik pada kalian, itu akan ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tadi sudah mempelajari tentang sholat tahajud. Sekarang Ibu mau tanya tentang sholat tahajud. Yang dinamakan sholat tahajud itu apa? Sholat malam hari. Sholat malam hari termasuk sholat yang mulia. Hukumnya apa sholat tahajud? Mu'akad, sunnah mu'akad, sunnah yang paling dianjurkan oleh Nabi setelah sholat fardu. Terus tadi dilakukan pada seperempat malam atau pada malam hari dengan jumlah rakaat berapa? 2, dan bisa diulang. Nah, bisa diulang gitu. Nah, kalian kan sudah mempelajari, tadi juga sudah Ibu berikan, kasih tahu tentang niatnya masih ingat? Lupa atau ingat? Lupa, yuk diulangi lagi. Usolli sunatan tahajudi rokaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, untuk seterusnya itu sama kayak kalian sholat fardu ya, rukun-rukunnya itu kayak nanti membaca Al-Fatihah, sholat pendek, terus rukuk, sujud sampai salam, itu sama rututannya. Sudah bisa sholat kan? Sholat fardu kan? Mbak Beda pinter loh, ikut kok langgar mesti sholat kan? Sudah tahu kan? Insya Allah ya. Jadi kalau kalian kebangun malam hari, jangan tidur lagi. Kok aku tidur terus tiba-tiba bangun, bengi petang tak tidur lagi ya. Jangan gitu, nanti justru kalian pas bangun tiba-tiba kebangun gitu, tiba-tiba ada ibu sama kalian, ada kakak atau bapak kalian di sampingnya itu dibangun, justru wah bahagia banget ibu bapak kalian ya kan, malah sholat berjamaah bersama, sholat tahajud berjamaah, sholat tahajud ya. Nah, untuk tugas di rumah sebagai tugas praktek juga, kalian bisa melakukan sholat tahajud dengan mencatatnya. Kalian bisa tanggal berapa, harinya apa, terus kalian berapa jumlah rakaatnya, terus ditandatangani oleh orang tua. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di buku paket fikih ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kesimpulannya pada materi kali ini adalah tentang sholat tahajud
merupakan sholat malam yang dilakukan pada malam hari, terutama waktu yang paling mulia itu adalah sepertiga malam sampai sebelum subuh. Jadi kalau sepertiga malam itu bisa jam 1 sampai sebelum subuhnya sekarang kan jam 4 kurang ya. Nah sekarang jadi sampai jam sekitar setengah 4 lah ya kan. Terus termasuk sholat yang mulia, mendapatkan pahala dari Allah yang banyak, terus lebih dekat dengan Allah, mendapat pertolongan langsung dari Allah. Terus sholat sunnah wasiat Nabi Muhammad saja melakukannya sampai mata kakinya itu bengkak. Kalian belum kan merasakan seperti itu? Tapi tidak usah sampai seperti itu juga, tidak apa-apa, dimulai aja perlahan-lahan, nanti insya Allah bisa berjalan dengan rutin. Menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah hadir pada pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.